Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan merdeka belajar? Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, dalam Ngawangkong. Kali ini kita lanjutkan pembicaraan tentang Artificial Intelligence, seri keempat. Namun sebelum mulai, mari kita coba buka wacana terlebih dahulu melalui perenungan. Hari ini saya mengajak kita semua merenungkan satu pertanyaan besar. Bagaimana masa depan transportasi kita? Apakah kita akan terus terjebak dalam kemacetan, kecelakaan, dan polusi? Ataukah kita siap melangkah ke era baru yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien? Tentu jawabannya ada pada satu kata, yaitu Artificial Intelligence. Mungkin bertanya, mengapa AI penting untuk transportasi? Mari kita bayangkan sejenak. Setiap pagi jutaan orang berangkat kerja, anak-anak pergi sekolah, dan barang-barang kebutuhan kita bergerak dari satu kota ke kota lain. Namun apa yang sering terjadi? Macet ada di mana-mana, kecelakaan tak terhindarkan, waktu pun terbuang sia-sia, dan ingat, udara semakin tercemar. Disinilah peran AI menjadi sangat vital. AI bukan sekedar teknologi masa depan. AI adalah solusi nyata hari ini yang sudah mulai mengubah wajah transportasi dunia. Mari kita coba untuk menjelajahi salah satu frontier teknologi paling revolusioner dalam teknik transportasi, yaitu Artificial Intelligence untuk teknologi transportasi. Saat ini kita berada di ambang transformasi besar-besaran yang akan mengubah cara kita memahami, merancang, dan mengelola sistem transportasi global. Dalam era urbanisasi yang pesat, di mana populasi perkotaan terus meningkat dan kompleksitas sistem transportasi mencapai titik kritis, kita membutuhkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga cerdas dan adaptif. Artificial Intelligence telah muncul sebagai kunci untuk membuka potensi sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Data-data yang kita baca menunjukkan bahwa pasar AI dalam transportasi diperkirakan akan tumbuh dari kurang lebih 2,11 miliar US dollar tahun kemarin 2024 menjadi kira-kira 6,51 miliar US dollar pada tahun 2031. Asumsi ini dipilih dengan perkiraan pertumbuhan tahunan sebesar 17,5%. Ini bukan sekedar angka, bukan sekedar tren teknologi, tetapi menunjukkan representasi dari kebutuhan mendesak akan solusi transportasi yang lebih cerdas. Kalau kita kembali ke definisi awal, maka konsep yang normalnya memerlukan kecerdasan manusia seperti persepsi visual, pengambilan keputusan, dan prediksi pola, dalam teknologi transportasi, AI harus mampu mengintegrasikan berbagai teknologi seperti machine learning, computer vision, dan big data analytics untuk menciptakan sistem yang adaptif dan responsif. Saat ini, AI telah banyak digunakan di dalam pengembangan teknologi transportasi. Berbagai disiplin ilmu transportasi telah secara berjenjang menggunakan berbagai metodologi canggih. Di antaranya adalah Artificial Neural Networks atau INN. Biasa digunakan untuk prediksi lalu lintas. Kemudian ada Genetic Algorithms,
digunakan untuk optimasi rute. Ada juga machine learning untuk analisis pola pergerakan. Kemudian metode yang sudah cukup lama ada fuzzy logic untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Dan terakhir yang makin berkembang adalah deep learning untuk computer vision dan sensor fusion. Para insan Merdeka Belajar, mari kupas sedikit berbagai aplikasi revolusioner yang telah digunakan dalam pengembangan teknologi transportasi saat ini. Berbagai aplikasi ini tidak jauh menggunakan aplikasi-aplikasi atau model-model yang telah saya sebutkan baru saja. Salah satu implementasinya adalah manajemen lalu lintas cerdas. Dalam hal ini, AI telah terbukti mampu mengurangi kemacetan dari 25 sampai 30% melalui sistem manajemen lalu lintas yang adaptif. Sistem AI dapat menganalisis data masif dari sensor, kamera, dan perangkat IoT untuk memprediksi dan mengelola kondisi lalu lintas secara real time. Adapun implementasi konkretnya biasa digunakan untuk melakukan optimasi waktu lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan traffic real time. Ada juga digunakan untuk prediksi kemacetan dan rerouting otomatis. Juga dapat digunakan untuk melakukan koordinasi antara berbagai moda transportasi. Aplikasi kedua sudah digunakan di dalam pengembangan kendaraan otonom dan tentu saja juga dalam sistem bantuan pengemudi kendaraan otonom itu sendiri. Sistem ini mempresentasikan aplikasi AI yang sangat revolusioner di dalam pengembangan teknologi transportasi. Hal tersebut terjadi karena telah secara komprehensif dan terintegrasi memasukkan berbagai aplikasi AI sendiri. Salah satunya adalah computer vision untuk melakukan deteksi objek dan analisis lingkungan, kemudian sensor fusion untuk menciptakan peta 3D di lingkungan sekitar. Ada juga machine learning untuk pembelajaran adaptif dari pengalaman berkendaraan, dan jangan lupa ada path planning untuk navigasi optimal dan collision avoidance. Berbagai pilihan model dalam ilmu transportasi, dalam pengembangan teknologi transportasi yang ditanamkan secara langsung pada kendaraan otonom. Model-model inilah yang digunakan menggunakan AI terkini agar mampu mengurangi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan riset yang dilakukan, potensi pengurangan kecelakaan lalu lintas dapat meningkatkan keselamatan pengendara sekaligus kendaraan hingga 90%. Data ini didapatkan dari pengujian Tesla Autopilot yang mencatatkan satu kecelakaan per 3,31 juta mil. Angka ini dibandingkan dengan pengemudi manusia yang dapat mengalami satu kecelakaan per 484.000 mil saja. Ini merupakan angka yang cukup signifikan. Kemudian implementasi yang ketiga adalah optimasi logistik dan supply chain. AI mampu menghemat industri logistik hingga 50 miliar US dollar pada tahun 2025 melalui optimasi rute, prediksi demand, dan manajemen armada yang sangat cerdas. Dalam bidang ini, AI diyakini mampu mengurangi waktu pengiriman hingga 40% melalui smart routing atau routing yang cerdas. Kemudian AI pun diyakini dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 15% melalui manajemen armada berbasis AI. Selain itu juga mampu mengurangi kesalahan prediksi supply chains. Angkanya ini cukup menarik.
sampai 50%. Tentunya, implementasi AI di dalam logistik adalah hal yang paling menarik. Karena biaya ekonomi kita sebagian besar dihabiskan di dalam logistik. Harapannya, melalui AI, biaya ekonomi secara keseluruhan, baik barang maupun jasa, akan lebih terkendali. Dengan sendirinya akan meningkatkan nilai ekonomi dari setiap pengiriman barang maupun jasa. Aplikasi yang keempat yang saat ini sudah digunakan dalam teknologi transportasi adalah pengembangan manajemen transportasi publik. Di dunia secara umum sudah 60% jasa penyedia transportasi publik memanfaatkan AI ini. Paling tidak, mereka-mereka yang paham tentang perkembangan teknologi sudah melakukan eksplorasi yang dalam di dalam meningkatkan efisiensi layanan. Mereka meyakini AI ini dapat mengurangi waktu tunggu transportasi publik hingga 30%. Kenapa ini bisa terjadi? Karena AI mampu memprediksi jumlah penumpang berdasarkan data historis dan tentu dukungan data real time. Kemudian, AI juga bisa mengoptimasi jadwal sekaligus dapat memperkirakan rute berdasarkan pola pergerakan terkini. Ada hal yang kadang diabaikan. AI pun dapat memberikan sistem informasi yang real time bagi para pengguna, khususnya penumpang publik transportasi. Para insan Mereka Belajar, tentunya kita penasaran, ada tidak implementasi AI di Indonesia? Kalau saya bicara angka, maka bisa dikatakan sangat banyak implementasi AI yang sudah digunakan. Tapi kalau bicara persentase mungkin masih sangat kecil. Karena luasnya Indonesia, banyaknya layanan teknologi transportasi Indonesia, dan tentu banyaknya warga Indonesia. Sehingga layanan yang berbasis AI barangkali masih terbatas di kota-kota besar. Namun saya yakin suatu waktu nanti semua kota di Indonesia akan sangat tergantung dengan pengembangan dan implementasi AI ini. Karena pada akhirnya AI tidak bisa dihindari. AI tidak bisa diabaikan. Karena AI akan mempermudah dan mempercepat implementasi smart city dimanapun kita berada. Sebagai contoh, berdasarkan data yang saya baca, pemerintah Provinsi DKI telah menggunakan AI di dalam pengembangan Jakarta Smart Traffic Management. Sehingga saya boleh mengatakan bahwa Jakarta adalah pionir implementasi AI dalam manajemen lalu lintas di Indonesia. Secara nyata, pemerintah daerah ini telah mengembangkan AI secara masif sejak 2023. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan Google dalam mengimplementasikan teknologi AI ini di 20 persimpangan utama. Saya dengar akan diekspansi ke 40 persimpangan tambahan. Tapi jangan tanya saya, ada berapa simpangan di Jakarta? Tadi saya mengatakan secara angka cukup banyak, tapi secara persentase mungkin masih kecil. Tidak masalah, yang penting kita bergerak menuju perbaikan. Kemudian saya baca kembali bagaimana hasil implementasi dari uji coba di 20 simpang tersebut. Hasilnya sangat menarik.
Dapat saya ringkas, terjadi peningkatan efisiensi lalu lintas di persimpangan-persimpangan tersebut hingga 20%. Kemudian, terjadi optimasi durasi lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan real time. Juga, mendapatkan prioritas untuk kendaraan transportasi publik seperti Transjakarta yang sering terjebak macet di persimpangan. Teknologi ini dapat digunakan karena telah mengadopsi berbagai ilmu dasar teknik transportasi, kemudian dikembangkan menjadi teknologi transportasi dan dibantu dukungan kemampuan AI. Optimasi tadi berhasil dilakukan melalui analisis data durasi lampu lalu lintas dan aliran kendaraan, kemudian sistem adaptif yang menyesuaikan timing berdasarkan kepadatan lalu lintas, juga integrasi dengan sistem transportasi publik untuk optimasi mobilitas urban yang ada di Jakarta. Dampak kuantitatif AI di dalam transportasi tentunya sangat menarik. Kita perlu melakukan riset kembali bagaimana implementasi tadi terhadap dampak transportasi secara keseluruhan. Tentunya pemerintah DKI atau kita semua di sini bukan hanya bicara 20 simpang, 40 simpang ataupun berapa. Tapi yang ingin kita rasakan adalah dampak signifikan dari pilihan teknologi AI yang digunakan tersebut, apakah dapat berdampak secara keseluruhan terhadap sistem transportasi yang menyeluruh. Indikatornya bisa kita lihat dari pengurangan kemacetan dan pengurangan waktu perjalanan. Apabila pengurangan kemacetan membaik, kemudian pengurangan waktu perjalanan juga membaik, tentu implementasi AI ini kita anggap berhasil. Satu lagi yang harus kita ukur adalah kemacetan turun, waktu tempuh cepat, waktu antrian sedikit, maka akan terjadi pengurangan emisi tahunan. Ini yang cukup menarik. Karena kita tahu bahwa Jakarta seringkali dinobatkan menjadi kota dengan kemacetan tertinggi dan polusi tertinggi di dunia. Tentu saja pada akhirnya angka-angka tersebut ingin kita kecilkan. Paling tidak, sedikit demi sedikit kita mengalami perbaikan transportasi, perbaikan lingkungan, dan tentu perbaikan layanan publik. Dari berbagai hal tersebut, tentu saja kita juga tidak boleh mengabaikan masalah keselamatan transportasi. Karena AI pada hakikatnya diciptakan untuk menjaga sustainability kehidupan manusia. Salah satu kuncinya adalah keselamatan transportasi. Dalam berbagai penelitian dan paper yang Kang Irfan baca, cukup menarik. Karena AI ini memiliki angka-angka yang bagus di dalam menjaga keselamatan. Contoh adalah kendaraan otonom. Konon mampu meningkatkan nilai keselamatan lebih dari 27% dibandingkan dengan angka keselamatan yang menggunakan sopir sebagai pengendara. Namun ini adalah pertanyaan yang dapat berkembang. Bagaimana kalau situasi jalannya, kondisi petanya, kondisi perubahan trafiknya seperti Indonesia? Ya tentu ini adalah tantangan buat kita semua untuk pengembangan lebih baik lagi. Begitu juga di transportasi maritim. Transportasi maritim ini sangat banyak hal ketidakpastian, terutama masalah alam. Tentu dengan data historis ya, annual data gitu kan, data cuaca khususnya, mestinya potensi pengurangan kecelakaan pun akan lebih baik.
akan penting kita memahami algoritma dan pilihan dari aplikasi tersebut. Begitu juga dengan penerbangan. Transportasi penerbangan sangat penting untuk terus mengembangkan AI sebagai backbone di dalam optimasi keselamatan. Mau darat, mau maritim maupun udara, kita memiliki tantangan teknis. Apa saja tantangannya? Yang pertama adalah kompleksitas komputasi. Kita paham bahwa sistem AI membutuhkan daya komputasi tinggi untuk melakukan pemrosesan big data. Juga harus real time. Sehingga kita mahfum semua, AI membutuhkan sumber daya manusia, juga sekaligus sumber daya komputasi yang mumpuni. Yang kedua adalah, ingat, AI sangat tergantung dengan data. Manajemen data yang baik akan menjamin keberhasilan AI dalam memberikan support untuk kita. Yang ketiga adalah integrasi sistem. Harmonisasi AI dengan infrastruktur transportasi existing ini sangat diperlukan. Seperti di kita, ini adalah merupakan tantangan untuk melakukan implementasi. Karena infrastruktur yang kita miliki tentu saja harus dilakukan perbaikan yang lebih kompleks. Hal tersebut dapat meningkatkan pembiayaan yang tinggi. Katakanlah kita mencoba mengembangkan Advanced Traffic Management System atau ITMS. Tentu saja tidak sedikit dana yang harus kita siapkan. Karena pengembangan sistem ini memerlukan dukungan infrastruktur, dukungan data, sekaligus dukungan komputasi. Ini adalah tantangan untuk kita. Seberapa kita serius di dalam pengembangan teknologi transportasi itu dapat ditunjukkan dengan seberapa banyak kita melakukan investasi untuk layanan publik ini. Karena infrastruktur yang belum memadai dan mendukung untuk AI tentu akan menghasilkan hal yang kurang produktif. Jangan-jangan bukan menambah tingkat kelancaran, tapi malah menyebabkan kerusakan sistem transportasi itu sendiri. Solusinya bagaimana? Solusi yang bisa kita lakukan dalam segala keterbatasan ini, pertama adalah melakukan pendekatan bertahap. Kedua adalah fokus dulu pada transportasi publik. Prioritaskan pada solusi yang mendorong penggunaan transportasi massal. Solusi yang ketiga adalah kemitraan strategis. Lakukanlah kolaborasi dengan perusahaan teknologi global. Yang keempat, ini yang paling penting, peningkatan capacity building. Mari para insan mereka belajar, kita dorong diri kita sendiri, lingkungan, dan semua stakeholder untuk terus meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, wawasan kita tentang teknologi transportasi yang berbasis artificial intelligence. Tentu saja untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.